Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sirki wal wafa. Taib ayuhal ikhwah, ahlan wa sahlan fi darsi al-lugha al-arabiyyah, wa insyaallah fi hadzal yaum sanata'allam al-asma' ad-dhamair. Insyaallah kita pada kesempatan hari ini kita akan belajar isim dhamir atau al-asma' ad-dhamair, isim-isim dhamir ya. Dan isim dhamir disebut juga kata ganti ya. Dan kita di bahasa Indonesia juga ada kata ganti ya. Bahasa Inggris ya pronouns, dan kita di bahasa Arab disebut sebagai ad-dhamir atau jamaknya ad-dhamair ya. Di bahasa Arab dhamir itu banyak sekali macam-macamnya ya. Yang pertama kita lihat dari segi fungsinya ya. Ada 3 macam dhamir, bisa dibuka di bukunya ya. Atau soft copy ya. Yang pertama dari fungsinya ada dhamir al-ghaib sebagai orang ketiga. Nanti ada dibagi menjadi mudzakkar dan muannasnya ya. Dan juga dibagi menurut jumlahnya ya. Mudzakkar 1, 2, 3 yang mufrad, mutsanna, jamak, dan muannas yang ghaib mufrad, mutsanna, dan jamak juga ya. Ya, ini jenis yang pertama yaitu ghaib, orang ketiga, orang yang tidak hadir di dalam majelis ya, tapi orang yang dibicarakan ya. Kemudian yang kedua yaitu al-mukhatab ya. Orang yang diajak bicara atau orang kedua. Ini juga dibagi menurut jenis dan bilangannya mudzakkar, muannas, dan bilangannya mufrad, mutsanna, jamak. Jadi ada 6 juga ya. Yang terakhir yaitu dhamir al-mutakallim ya, orang yang pertama ya, yang berbicara ya. Ini cuma ada 2 yaitu ana ya, saya, nahnu, kami ya. Itu untuk dhamir al-mutakallim, orang pertama atau yang berbicara. Baik ya. Kemudian kita harus pahami juga bahwa dhamir terbagi menjadi 3 menurut letaknya, menurut posisinya dengan kata yang lain ya. Yang pertama ya, dhamir menurut letaknya yang pertama al-munfasil ya, dhamir yang terpisah ya. Dia berdiri sendiri, terpisah dengan kata yang lain, disebut sebagai dhamir al-munfasil ya. Selanjutnya ada dhamir al-muttasil ya. Jadi munfasil terpisah, muttasil dia tersambung ya. Tersambung dengan kata yang lain ya. Kemudian yang terakhir yaitu dhamir al-mustatir ya, dalam kotak ungu itu dhamir al-mustatir itu yang tersembunyi ya. Jadi menurut letaknya ada yang munfasil terpisah, kemudian yang kedua yaitu muttasil yang tersambung, dan ketiga mustatir yang tersembunyi ya di dalam kata yang lain ya. Type ini pembagian dhamir ya. Yang tadi yang pertama menurut fungsinya, yang kedua menurut posisinya dengan kata yang lain ya. Ya. Kita akan baca dari dhamir yang munfasil ya. Yang munfasil ini ada 2 ya, yang menjadi subjek dan juga menjadi objek ya. Yang menjadi subjek yang seperti kita sudah hafal ya, insya Allah sudah hafal semua ya. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antum, anti antum antunna, ana nahnu ya. Oh, antum sudah hafal semua ya. Ini sudah dipelajari di sebelumnya dan ini pendalaman ya. Nah, ini dhamir munfasil dan dia menjadi subjek
yang pelaku pekerjaan ya. Bisa menjadi mubtada ya, bisa menjadi fa'il ya. Nanti dipelajari. Selanjutnya ada dhamir munfasil yang masih dhamir yang terpisah dan menjadi objek ya. Di sini ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha ya. Iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyai, iyana ya. Ini semuanya dhamir munfasil juga ya. Dhamir munfasil juga ya. Terpisah. Selanjutnya ada dhamir muttasil ya. Yang tersambung ini menjadi dua ya. Yang pertama ketika menjadi objek atau maf'ul, dan yang kedua bisa menjadi mudhof ilaih, maka bentuknya seperti ini ya. Di kolom yang tengah itu ya. Huhi, huma ya. Nah, ini dhamir muttasil ya, dan bisa menjadi objek, bisa menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu apa? Menjadi penjelas ya. Jadi seperti contohnya ya, buku dia ya, kita buhu ya. Umpamanya buku mereka, kita buhum ya. Buku dia perempuan, kita buha ya, itu mudhof ilaih. Atau bisa menjadi maf'ul ya. Contohnya ya, dorobahu ya, umpamanya adribuhu ya, saya memukul dia ya. Ansuruhu ya, saya menolong dia ya. Seperti itu ya. Jadi dhamir muttasil ini semuanya disebut dhamir muttasil ya. Sampai bawah itu ya, dhamir muttasil. Nanti kita baca contoh-contohnya. Selanjutnya dhamir muttasil yang tersambung dan dia menjadi subjek ya, dan biasanya ini nyambungnya ke dalam fi'il ya, menyambung dalam fi'il ya. Ya, ini seperti yang sudah dipelajari di kelas 1 atau sebelumnya di SMP ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu ya. Alifnya fa'ala, yang kedua itu alifnya itu juga dhamir muttasil ya. Fa'alu, wawunya dhamir muttasil. Jadi tambahan dari dhamir itu semuanya dhamir muttasil ya. Yang kelihatan fa'alat ya, itu juga dhamir ta, fa'alata ya, ta-nya juga dhamir muttasil ya. Fa'alta ya, dan lain sebagainya dhamir muttasil ya. Kemudian selanjutnya ada dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir itu apa? Yang tersembunyi, tidak kelihatan ya. Ini dibintangi, di buku dibintangi ya. Fa'ala yaf'ulu ya, fa'alat taf'ulu ya. Kemudian taf'ulu, uf'ulu, uf'ul ya. Tidak kelihatan, tersambung ya. Setelahnya itu tidak ada ya, kelihatan. Beda dengan muttasil yang terlihat ya. Naf'ulu, walaupun di depannya itu bukan disebut dalam ilmu nahwu ya, dhamirnya itu yang belakang ya, jadi yang kelihatan ya. Seperti fa'alna, nanya itu dhamir. Kalau naf'ulu, nah yang depannya itu bukan dhamir ya. Ya, kita insyaallah dalami di kesempatan mendatang dalam dhamir mustatir ya. Kita sekarang baca keterangannya dan baca contoh-contohnya ya. Jadi dhamir kata ganti adalah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili, menyebut seseorang atau seorang maupun sekelompok benda atau orang ya. Contohnya Ahmadu yarhamul aulad, Ahmad menyayangi anak-anak. Bisa diganti dengan kata ganti huwa yarhamuhum, dia menyayangi mereka ya. Dia Ahmad menyayangi mereka, maksudnya merekanya anak-anak ya. Dhamir yang berjumlah 14 menurut fungsinya terbagi 3 ya. Ghaib ya, orang ketiga, mukhatab orang kedua, mutakalim orang yang pertama ya.
dari segi posisinya langsung nomor 6 saja ya. Dari segi posisinya domir menjadi 3 seperti tadi ya. Munfasil, munfasil terpisah ya, berdiri sendiri dari kata yang lain atau kalimah yang lain. Muttasil yang tersambung, bisa tersambung isim, fi'il maupun harf. Mustatir yang tersembunyi ya. Tersembunyi dari kata yang lain ya, tersembunyi di fi'il biasanya ya. Tersembunyi dalam fi'il. Kemudian domir munfasil yang tadi ya, nomor 10. Nomor 10, domir munfasil terdiri dari 2 macam ya, yang berposisi sebagai subjek ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu domir munfasil yang subjek. Dia mubtada bisa ya. Biasanya menjadi mubtada ya, menjadi subjek ya. Berposisi sebagai objek ya, iyahu, iyahuma, iyahum ya. Contohnya gimana ya? Saya memberikan hadiah ya, kepada dia ya. U'ti al-hadiyata iyahu ya. Saya memberikan hadiah iyahu kepada dia ya. Jadi iyahu artinya ya, sebagai objek ya, biasanya kepada dia ya. Ketika ditempatkan di awal, nah ini perlu diperhatikan juga, kalau domir itu iyahu, iyahuma, iyahum sampai akhir itu ditempatkan di awal kata atau di awal kalimat, berarti hanyalah kepada. Ada ditambahan makna hanyalah, atau dalam ilmu balaghah disebut taksir ya, al-qasr ya, atau taksir ya. Jadi seperti dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu ya. Artinya hanyalah kepada kamu kami menyembah ya. Itu aslinya gimana katanya? Na'budu iyyaka ya. Jadi asal katanya na'budu iyyaka. Kami menyembah kepada kamu ya. Ketika ditempatkan di awal, maka menjadi hanyalah kepada kamu kami menyembah. Kemudian yang 11, dhamir muttasil terdiri dari 2 macam. Berposisi sebagai objek atau mudhof ilaih ya, bentuknya hu, huma, hum ya sampai akhir tadi. Kemudian berposisi sebagai subjek ya, itu yang biasanya dalam fi'il ya, alif, wawu, ta dan lain sebagainya, itu dhamir muttasil ya. Ya, di sini ada contoh-contohnya ya. Kita baca sebentar ya. Silahkan dibaca yang kita langsung tasil saja ya. Kalau yang munfasil sudah akrab insyaallah. Yang mutasil ini ya. Contohnya di sini nomor 1 huhi, artinya dia laki-laki ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Dan tidak ada yang menjadi baginya ya, untuknya kufuwan ya, setara seseorang apapun ya. Ini maksudnya dianya siapa? Allah ya. Lahu, di sini lahu dhamir muttasil nyambung kepada harf ya. Dia tersambung pada harf la ya. Lah itu untuk ya, atau bagi ya, untuk. Ya, yang kedua huma hima ya, mereka ganda laki-laki, contohnya fazallahuma syaitanu anha ya. Maka menggelincirkan keduanya, siapa itu yang menggelincirkan? Setan ya. Anha, darinya ya. Ini contohnya ada 2 ya. Humanya itu maksudnya siapa? Adam dan Hawa. Jadi ya, setan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Fa akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan mereka berdua ya. Huma di sini bisa nyambung kepada fi'il ya. Dia berposisi sebagai maf'ul, sebagai objek ya, dikenai percayaan. Hum him ya, mereka jamak laki-laki. Ghairil maghdubi alaihim ya, bukanlah golongan orang-orang yang murkai, maghdub dimurkai, alaihim atas mereka ya. Nyambung kepada apa? Harf ala ya. Kemudian yang keempat ha, dia wanita ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha ya. Apakah kamu menjadikan fiha
di dalamnya ya. Hanya ini kembali ke al-ard ya, bumi ya. Bumi itu mu'anas ya, memang bumi itu mu'anas, dijadikan dalam bahasa Arab mu'anas. Fiha ya, di dalamnya. Huma hima, mereka ganda wanita. Wala ya'uduhu hifduhuma. Dan tidak ada rasa berat ya untuk menjaga keduanya, langit dan bumi ya Allah. Hunna, mereka jamak wanita, fasawwa hunna sab'a samawat ya, hunna ya. Nyambung ke apa ini? Sawwa hunna, menyambung kepada fi'il ya. Maka Allah sempurnakan bentuk atau Allah ciptakan 7 langit ya. Ya, kamu laki-laki, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik ya. Nyambung ke apa ini? Harf ya. Dan contoh-contoh yang lainnya bisa antum menjadi gambaran ya. Untuk yang munfasil seperti iyahu iyaka ini juga contohnya seperti yang ada ya. Kita baca yang ada contohnya di Al-Qur'annya. Yang ada di Al-Qur'an iyahu, dia laki-laki ya. Kepadanya ya, biasanya kepada dia laki-laki. In kuntum iyahu, jika kalian iyahu, kepada dia ta'budun ya, kalian menyembah. Kemudian iyahum, ini yang ada contohnya, mereka jamak laki-laki. Nahnu narzukukum wa iyahum ya. Biasanya seperti ini ya, fungsinya dari dhamir munfasil. Kami memberikan rizki kalian ya, kumnya sudah mutasil ya, kumnya mutasil ya, wa iyahum, dan pada mereka ya. Kami memberikan rizki kalian dan juga mereka ya. Ya. Kemudian iyaka, kamu laki-laki ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, ini contoh yang tadi ya. Aslinya na'budu iyaka, tapi di iyakanya dikasih di depan untuk faidatut taksir, untuk menambah hanyalah kepada kamu kami menyembah ya. Ya, hampir sama tadi ya. Ya. Dan contoh-contoh yang lain dari domir ya di Al-Qur'an yang bisa dibaca di buku ya. Contoh-contoh dari domir, dan kita tahu di sini maka domir ternyata bentuknya bukan hanya yang sudah kita hafal sebelumnya ya. Bentuknya banyak. Menurut posisinya ada munfasil, ada yang muttasil, ada yang mustatir ya. Baik, demikian untuk pelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang pertanyaan bisa langsung chat saya atau di komen di YouTube juga tertaudol ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.